Assalamualaikum pemirsa, aku tuh mau curhat ya, mau cerita. Gini loh pemirsa, aku tuh kan punya sakit lama banget. Mulai awalnya itu tahun 2010. Ya, tahun 2010 diobatin tapi tak biarin, terus lari ke lambung, terus akhirnya udah tak obatin sembuh, terus kemudian radang usus. Nah, yang pas radang usus itu tahun 2017 aku sudah macem-macem, sudah periksa macam-macam, alhamdulillah enggak ada apa-apa. Terus tahun 2000 pas Covid itu tahun 2022 atau tahun berapa itu, aku radang usus. Aku sudah kolonoskopi juga, alhamdulillah nggak ada apa-apa, di lab hasilnya bagus. Nah, kemudian kok aku itu tahun berapa gitu kena fistula ani tahun 2020. 2 tahun yang lalu pokoknya 2022. Aku tuh kena fistula ani. Lah itu penyebabnya yang membuat aku lemah, ngedrop terus. Nah, ini kemarin itu sama dokter, aku sudah ke dokter spesialis penyakit dalam, sudah ke dokter bedah juga. Nah, itu ada dua rumah sakit daerah sama rumah sakit swasta. Tapi semuanya dua-duanya kan pakai BPJS. Lah itu aku harus nunggu berita atau WA panggilan dari pihak rumah sakit. Nanti kalau udah dipanggil baru aku mau kolonoskopi. Soalnya sama dokter bedahnya aku disuruh kolonoskopi. Nah, kalau sudah ada kolonoskopi atau MRI hasilnya bagaimana, nanti dokter bedahnya itu baru bisa memutuskan harus diapain, diobati dengan cara apa. Ya itu yang membuat aku lama. Sampai aku tuh malu sama tetangga itu. Tetangga itu baik semua. Aku alhamdulillah banget dapat kehidupan di tetanggaku itu semuanya itu guyup rukun sama aku tuh peduli semua. Aku tuh padahal ya ndak pernah woro-woro kalau aku tuh sakit, kalau aku tuh apa. Aku wis kan malu karena sering keluar masuk rumah sakit. Akhirnya ya tapi karena nggak tahu ya, ada yang tahu atau bagaimana. Itu mesti tetangga itu semua ngasih itu, ngasih makanan, jenguk gitu, Masya Allah, barokallah, baik semua. Mulai dari ujung sana sampai ujung mana itu semuanya baik, nggak ada yang buruk. Semuanya baik. Nyambangi aku, ngasih aku macem-macem. Itu setiap aku sakit, setiap aku lemah mesti seperti itu. Ayo aku berharapnya mudah-mudahan anakku nanti sehat walafiat, enggak sakit, tapi dapat rumah kehidupan bertetangga itu yang baik seperti bapak ibunya, seperti aku di sini gitu. Kayak apa ya, bergantian gitu, ngasih ini, ngasih itu. Dulu waktu Covid itu ya gitu, setiap hari itu bergantian yang ngasih makan itu macem-macem. Sampai aku itu ya Allah, benar-benar tetangga yang sangat hebat semua. Ya, untungnya anak-anakku itu apa ya, hebat gitu loh. 4 kan anakku itu 4. Yang pertama usia 24, yang kedua usia 21, yang ketiga usia 18.
yang terakhir itu usia 18. Itu kudune kan aku, kudune sing sik ngopeni. Tapi ini ndak, anakku yang ngopeni aku itu. Sabar gitu ngopeni aku itu. Terus mereka menyadari kondisi ibunya seperti ini, ya mereka kehidupannya ya survival apa adanya, semangat dengan kondisi yang ada. Mereka harus bangkit dengan kondisi yang dikasih Allah, kondisi seperti ini sudah. Mereka ngopeni wong tuane sejak dini, sik cilik-cilik wis ngopeni wong tuane, wis ngopeni ibuke lara. Itu nak menurutku ya termasuk hebat sih. Gitu. Mbak Dina itu mulai masak, resik-resik omah. Anak-anakku juga gitu semuanya. Wis ibuke iku wis mek nang kamar tok gitu. Nang kamar sakit. Kalau pas di rumah sakit gitu gantian. Gitu sing nunggoni. Ya wis gimana lagi. Kondisinya keadaannya seperti ini. Yes, alhamdulillah lah. Anak-anakku semuanya menyadari keadaan ibunya. Anak-anakku itu kan kuliah semuanya, yang ragil itu masih SMA. Jadi kalau mereka pada kuliah ya ibu menang wes. Tapi semuanya sudah siap, sudah beres. Sebelum berangkat semuanya sudah beres. Nanti pulang-pulang wis rame lagi kayak gitu. Wis dinikmati aja. Kalau bapaknya kan kerja, bapaknya di Binuang sana di Kalimantan Selatan. Jadi setiap hari, setiap pagi, siang, sore, malam gitu video call sama aku, sama anak-anak, tanya kondisi. Terus apa ya, abahnya itu memantau dari jauh kayak gitu. Nah gitu, gimana ya, aku sebenarnya itu kalau aku sebenarnya kan sudah hampir 2 bulan ini nggak bisa keluar. Karena apa ya, nak ngarani wong Jawa itu kumat gitu loh anunya, apa itu fistula aninya itu kumat. Nah, Google apa penyakit fistula ani itu? Coba Google fistula ani. Itu dari radang usus. Nah, itu kumat, aku ndak bisa apa-apa, nggak bisa. Itu fistula ani itu menyebabkan nggak bisa duduk. Jadi aku itu nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa hidup normal kayak gitu udah. Nah terus ya sudah, aku hampir 2 bulan itu nggak bisa kemana-mana. Terus sudah hampir seminggu ini, 4 harian ini aku bisa sehat lagi. Aku bisa duduk, tapi ya sebentar banget, sebentar. Kayak gini nih nggak sampai setengah jam gitu. Sakit. Ini aku nahan tanganku ini yang tak pakai apa ya istilahnya itu, tinggu nguat nih biar nggak sakit gitu loh. Yes, gimana ya, dapat ujian dari Allah ya dinikmati dan disyukuri. Mudah-mudahan dengan sakitku ini aku bisa diampuni segala dosa-dosaku di masa lalu gitu. Ya mudah-mudahan segera sehat, nyuwun doanya aja. Aku nggak sakit yang parah ndak ya. Cuma sakitnya itu ya fistula ani itu yang bikin aku itu nggak bisa ngapa-ngapain, ngedrop kayak gitu-gitu itu. Tapi ya sakit, nak disuruh milih itu ya nggak mau tau. Penyakit apapun ya nggak ada yang mau disuruh milih. Wong sakit. Semuanya ya nggak enak, namanya juga sakit. Nah itu. Nah terus apalagi ya, kalau aku bisa makan, ngevlog, kulineran, itu sebenarnya untuk membangun nafsu makanku biar aku tuh mau makan. Wong namanya ngevlog itu loh editan, enggak sebenarnya yang pada aslinya gitu. Enak gitu, koyoke enak, tapi aslinya wis kewalahan gitu. Aku harus
mengorbankan rasa sakitku, menguat-nguatkan itu tadi. Jadi yo nyun sewu orang-orang, aku kalau sering kulineran jangan dibully. Oh, iku wis sehat. Sebenarnya itu fisik dari luarku itu kayak sehat-sehat toh. Tapi aslinya itu aku menahan sakit gitu loh. Ya mudah-mudahan aku segera sehat, segera pulih gitu nggih. Nyuwun doanya aja. Nah, buat kalian itu ini kalian harus makan yang sehat. Jangan pengen kurus. Jangan makan yang kasar-kasar. Makan buah-buahan kayak gitu-gitu loh. Biar nggak kena penyakit seperti aku. Karena kan kalau dilihat dari Google itu penyebabnya yaitu tadi susah fesesnya awalnya kayak gitu, suka diet, makannya itu sembarangan sembrono, makan sing atos-atos. Sedangkan aku kan senengannya makanannya itu yang atos-atos kayak daging-daging itu. Gigiku ini kan nggak sempurna gara-gara dulu pernah dibehel, jadi kayak miring gitu loh. Jadi sekarang itu setelah behelnya dilepas, gigi itu kayak miring, akhirnya nggak sempurna gitu. Jadi kalau ngunyah itu akhirnya ya hasilnya buruk gitu loh, gitu. Wes gak usah neneh, wes hidup apa adanya, wes mulai sekarang itu nggak usah pengen ini itu, wes dinikmati apa yang dari Allah. Aku juga gitu, wes ompong yo wes dinikmati aja, wes memang sudah tua mau gimana lagi. Ya itu tadi, mohon maaf buat orang-orang yang kurang simpati sama saya, mudah-mudahan memahami apa yang saya alami. Nggih. Alasannya kenapa saya kok sering kuliner, sering makan, katanya sakit tapi sering keluar. Itu aslinya itu saya itu nahan untuk membangun nafsu makan. Karena di rumah itu aku tuh nafsu makannya kurang. Aku harus lihat nonton vlognya orang-orang makan kayak gitu-gitu. Dipancing dulu gitu, harus dipancing dulu baru mau makan. Oh, aku pengen ini, ya wes saya yang budal gitu. Itu nanti kalau sudah sampai di tempat gitu makannya yo biasa gitu, harus dipaksakan harus habis. Gitu. Ya ini 4 hari ini alhamdulillah makanku sudah mulai enak, sudah mau makan gitu. Ya itu tadi nih pemirsa, mohon maaf dan matur nuwun jika saya salah, saya minta maaf dan terima kasih.